Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal umru dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Illai anta maqsudi wa ridhaka ma'lubi a'tini mahabbataka wa marifataka la khawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi tentunya di channel YouTube-nya Jalan Musafir. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan nikmat, rahmat dan juga rezeki, kesehatan badan lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan ke Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berjumpa lagi di season ini. Dan saya pun akan menceritakan sepenggal kisah tentang sahabatnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakter yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan juga keras seperti Umar bin Khattab, dan juga ada sahabat yang dikenal pemalu yakni Utsman bin Affan. Namun ada juga sahabat yang terdekatnya Rasulullah yang paling usil dan paling jahil pada masanya. Sosok sahabat Rasulullah SAW ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab Rasulullah SAW biasanya hanya melemparkan senyuman tipis-tipis saja kepada orang yang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud adalah Nuaiman bin Ibnu Ammar bin Raf'ah. Ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Asyar yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Qadar. Sebab Nuaiman pernah berjihad bersama Rasulullah SAW saat perang Badar. Beberapa catatan sejarah menyebut Rasulullah SAW tertawa dan gembira bila berada di dekatnya. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah bahwa suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam. Waktu itu daerah maju pada masanya. Salah satu juga ada Suhaib bin Harmalah. Suatu hari mulai menjelang siang, Nuaiman pun yang sudah lapar menghampiri Suhaib yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suhaib pun dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta sepotong roti untuknya. Hingga Nuaiman pun berkata, "Oke, kalau begitu, artinya kamu setuju untuk bermain-main dengan saya. Aku buat ulah kamu," kata Nuaiman. Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah meriah. Nuaiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suhaib. Lalu Nuaiman pun menunjukkan, itu ada orang yang berdiri yang sedang menjaga makanan. Itu hamba sahaya saya. Dan mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suhaib untuk menangkapnya. Suhaib pun yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Tentunya orang-orang yang menangkap tadi sudah tidak peduli lagi karena Nuaiman pernah menceritakan kekurangannya. Selang beberapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali mencari Suhaib. Tentunya Nuaiman pun menjawab, "Saya sudah menjual, wahai Abu Bakar." Lalu Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suhaib pun kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah SAW. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Perawai hadis mengatakan bahwa setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah SAW pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suhaib kepada rekan-rekannya.
Dan juga ada semenggal kisah lagi, yaitu kisah Nuaiman dan hadiah madu untuk Rasulullah SAW. Dikisahkan sahabat Nabi Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Namun Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah SAW dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesanan kepadanya. Aku akan pergi karena aku masih banyak urusan sekali. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar madu-madu tersebut. Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah SAW dan memberikan madu tersebut. Tentunya Rasulullah SAW pun merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah SAW pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madu tersebut, sang penjual madu teriak, "Wahai Rasulullah, bayar madu itu," kata sang penjual. Rasulullah SAW pun yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasinya. Ini pasti perbuatan Nuaiman, kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah SAW pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyuman wajah Rasulullah SAW. Nuaiman pun berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasulullah, tetapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini Rasulullah SAW pun seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang sangat baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya. Nuaiman membagikan sejumlah makanan pada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah SAW dan yang lainnya, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau yang bayar, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW pun yang mendengar itu pun bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap. Berdasarkan kisah-kisah ini dapat terlihat dari sisi kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah SAW, sebab tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah SAW diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama dengan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab.